Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim afdalas salati wa akmalat taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, guru kita semua, Al-Fadil Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Saleh Muallim Mursyidi, kemudian Al-Fadil Habib Yusuf Al-Idrus, apa ini? Ketua apa, Bang? Ketua kelas. Ada-ada aja lagi. Ini sebetulnya saya dikerjain sama Bang Iwan ini. Disuruh datang kemari, disuruh makan nasi mandi katanya. Lah, saya datang dari situ naik motor, ini kok ada rame-rame gitu. Tadi nih ada saya mau pulang lagi. Ya. Tapi ya lantaran sudah janji ya, saya terusin masuk kemari. Masya Allah, rupanya ini bukan acara makan-makan biasa, tetapi acara yang cukup besar juga ya. Dan dihadiri oleh guru-guru kita semua. Mudah-mudahan majelis kita ini menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hadir di majelis ini pulang daripada majelis ini dalam keadaan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita sudah masuk pada hari yang ke-23 ataupun 24 daripada bulan Sya'ban. Banyak majelis ta'lim, banyak masjid, banyak musala yang sudah menutup sementara ta'lim di tempat mereka. Untuk apa? Untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Tetapi walaupun begitu, sebetulnya bukan berarti apabila majelis itu ditawakufkan sementara, kemudian proses pencarian ilmu itu berhenti begitu saja. Sejatinya pencarian ilmu itu tidak boleh berhenti. Mungkin dengan format yang berbeda, tidak seperti pada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Karena apa? Karena ilmu ini adalah sesuatu yang dapat menyampaikan kita kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wahyu yang pertama kali turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ayat yang berbunyi Iqra, yang artinya di situ ada isyarat daripada Allah bahwa kita harus mencari ilmu. Allah menyuruh kita untuk membaca, yang artinya kita disuruh untuk mencari ilmu. Tidak mungkin orang akan kenal kepada Allah sebelum dia mengetahui jalannya, dan jalannya itu adalah melalui ilmu. Ilmu adalah jembatan atau jalan yang menyampaikan kita kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berbicara tentang hidayah, ada beberapa tingkatan hidayah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu taala, di dalam kitab beliau, dalam kitab tafsirnya, beliau menyebutkan ada 5 tingkatan hidayah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya.
Mulai yang dari rendah sampai yang paling tinggi. Yang paling rendah itu disebut sebagai hidayah ilham. Ya. Atau dalam bahasa yang lain disebut sebagai hidayah ghorizah. Insting. Semua hamba Allah diberikan hidayah ini. Untuk apa Allah memberikan hidayah ini? Adalah untuk agar supaya manusia itu dapat bertahan, ya, dapat survive dalam menjalani hidupnya. Sebagai contoh, ya, kalau kita punya anak bayi yang baru lahir, anak itu ketika didekatkan kepada payudara istrinya, kepada payudara ibunya, anak ini tahu cara bagaimana menetek kepada susu ibunya. Kalau yang sudah dewasa, nggak perlu diajarin lagi. Ini yang kecil, yang baru lahir, kemudian ketika dia merasa kehausan, didekatkan kepada payudara ibunya, dia tahu cara menetek kepada ibunya. Siapa yang ngajarin? Itulah yang dinamakan hidayah ilham ataupun hidayah ghorizah. Insting. Tapi ini tingkatan hidayah yang paling rendah. Tingkatan yang paling rendah. Ada lagi yang di atasnya yang disebut hidayah hawasi. Hidayah yang berupa panca indera. Semakin anak itu dewasa, semakin berkembang kemampuan panca inderanya, matanya, pendengarannya, mulut dan lisannya, kemudian perasaannya. Semakin bertambah lagi kemampuan yang Allah berikan kepada dirinya, sehingga orang ini akan mendapatkan kemampuan untuk hidup yang lebih baik daripada sebelumnya. Tapi hidayah yang kedua ini, hidayah hawasi, hidayah panca indera, ini juga terbatas. Kemampuannya juga terbatas. Mata kita mungkin hanya bisa melihat apa yang berada di hadapan kita. Di belakang tembok ini, mata tidak dapat melihat. Terbatas. Jangankan yang di belakang tembok, kalau ada gelas di depan kita, kemudian kita letakkan sedotan ataupun kayu, kita masukkan ke dalam gelas itu, apa yang akan terlihat oleh mata? Sedotan itu, batang itu akan terlihat seperti bengkok. Betul ya? Kalau kita masukkan sedotan ke dalam gelas aqua, kita lihat seolah-olah batang itu bengkok ataupun sedotan itu bengkok. Apa yang salah? Bukan matanya yang salah ataupun bukan sedotannya yang bengkok. Tetapi di situ ada proses yang tidak dapat difahami oleh mata. Siapa yang meluruskan itu? Ada yang namanya hidayah yang berikutnya, yang hidayah itu lebih besar lagi, lebih tinggi lagi. Ahlan wa sahlan. Ahlan. Ahlan. Siapa? Dalam mesa. Kita lanjutkan ya. Jadi hidayah yang berikutnya yang disebut sebagai hidayah akli, hidayah akal. Itu lebih hebat lagi daripada panca indera kita. Nah, akal itulah yang akhirnya menjelaskan kenapa sedotan kalau dimasukkan ke dalam gelas seolah-olah sedotan itu bengkok. Akal yang menjawab. Melalui ilmu yang kita kenal sebagai ilmu fisika, kita kenal bahwa ada proses yang namanya pembiasan cahaya. Terjawab semuanya. Tetapi akal ini juga terbatas kemampuannya, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena akal dia tidak dapat mengetahui benda-benda yang gaib, yang tidak kelihatan. Dan Allah termasuk sesuatu yang gaib. Maka akal tidak mampu mengetahui hakikat itu semuanya. Bahkan kalau kita lihat ke dalam sejarah-sejarah hidup manusia, ada orang-orang yang memiliki kecerdasan intelektual yang luar biasa. Namun mereka tidak dapat kenal kepada Tuhan mereka. Kita ambil contoh. Ada seseorang yang bernama Aristoteles. Ya. Kenal atau tidak? Hah?
Aristoteles pernah dengar namanya? Di mana taunya? Di buku. Aristoteles ini adalah seorang filosof, seorang cendekiawan dari Yunani, ahli mantik, ahli logika, cerdas. Tetapi kecerdasannya itu tidak dapat membawa kepada Tuhan yang menciptakan dirinya. Dia masih kebingungan siapa yang menciptakan dia. Ilmu saja tidak dapat menghantarkan kita kepada siapa yang menciptakan kita sebetulnya. Allah juga ceritakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fajr, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad. Tidakkah kamu melihat wahai Muhammad apa yang telah Tuhanmu perbuat kepada kaum Ad? Yang kaum ini menempati satu tempat yang bernama kota Iram. Yang pada kota itu terdapat bangunan yang tinggi menjulang. Iram dzatil imad. Yang di kota itu dibangun bangunan yang begitu tinggi. Padahal waktu itu tidak ada alat canggih seperti zaman sekarang. Tidak ada crane, tidak ada traktor yang bagaimana membuat bangunan yang begitu tinggi. Tapi mereka sudah mampu membuatnya. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allah sebutkan begitu. Yang tidak pernah ada negeri manapun yang membuat kota secanggih itu. Itu kemampuan apa yang membuat itu semuanya? Akal. Ya. Akal mereka hebat. Intelektual mereka maju. Bukan hanya mereka. Wa thamudal ladzina jabu as-sakhra bil wad. Begitu juga kaum Thamud yang mereka dapat mengubah lembah yang penuh dengan bebatuan berubah menjadi tempat tinggal yang begitu nyaman. Padahal mereka hidup jauh dari zaman kita yang penuh dengan kemodernan ini. Tetapi mereka mampu membuat itu. Apa yang membuat mereka mampu membuat itu semuanya? Karena mereka mempunyai akal yang hebat. Wa fir'auna dzil autad. Begitu juga dengan kaum Fir'aun. Mereka dapat membuat satu bangunan yang memiliki pasak yang luar biasa hebat. Tinggi bangunan yang mereka buat itu. Tetapi sekali lagi akal yang mereka punya, kemampuan yang mereka miliki, tidak dapat mengantarkan kepada mereka siapa yang menciptakan Tuhan mereka. Sekali lagi, hidayah akal ini terbatas. Maka ada lagi hidayah yang dapat membimbing kita, yang disebut sebagai hidayah dini, hidayah agama. Inilah yang meluruskan akal. Ketika akal tidak tahu siapa yang menciptakan dirinya, ada hidayah agama. Yang berupa apa? Yang berupa wahyu daripada Allah, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, kemudian para rasul, para nabi yang menjelaskan isi daripada kitab itu merupakan bagian daripada hidayah agama. Namun ini baru tingkatan yang keempat, artinya belum mencapai tingkatan yang tertinggi lagi. Orang memang mungkin dia beragama Islam, beriman kepada Allah, tetapi belum semuanya di antara kita mampu menjalankan apa yang Allah perintahkan, mampu meninggalkan apa yang Allah larang. Ya. Tidak semuanya kita mampu. Dulu awal-awal tahun 2000-an itu ya. Ada satu penyanyi dangdut yang dia punya goyangannya itu goyang ngebor. Siapa namanya itu ya? Bonti. Ya, ya itu orangnya itu. Jadi orang ini waktu zaman 2000-an itu namanya betul-betul ngetop. Ya. Kalau kata Baginda itu ya dulu ya, tarikannya nggak ngaso-ngaso katanya gitu. Tarikannya nggak ngaso-ngaso waktu itu.
Sampai dia berantem sama Roma Irama itu kan. Nah, waktu masuk bulan Ramadan ditanya Mbak Inul nanti kalau bulan Ramadan masih manggung atau tidak? Kata si Inul ini apa katanya? Nanti kalau bulan Ramadan saya tidak akan goyang. Kenapa Mbak? Menghormati bulan suci Ramadan. Begitu. Tapi setelah bulan Ramadan dia goyang lagi. Ya. Nah artinya apa? Dia tahu bahwa goyangannya itu dapat mengotori kesucian bulan Ramadan. Tapi hanya pada bulan Ramadan saja. Di luar bulan Ramadan dia tidak mampu mengawal syahwat dan hawa nafsunya itu. Ini berarti orang kalau hanya memiliki hidayah agama belum selamat hidupnya di dunia dan di akhirat apalagi. Maka kita perlu hidayah yang paling tinggi yang kita kenal sebagai hidayah taufik daripada Allah. Atau disebut juga hidayah ma'unah. Nah ini yang paling mahal. Kalau orang mendapatkan hidayah ini, panduan-panduan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis itu dapat dijalankan oleh beliau semuanya, oleh mereka semuanya. Ini yang namanya hidayah taufik. Nah inilah yang kita baca, inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali kita salat, kita baca pada Fatihah, yaitu pada bacaan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan agama Islam ini. Ini kalau kita bahas perkataan ihdina ini, Masya Allah ya, itu dibahas oleh para ulama tafsir. Kalau perkataan ihdina tidak ada perkataan ila setelahnya, itu tidak tepat diterjemahkan sebagai tunjuki. Ya, kalau ihdina ila memang bisa kita terjemahkan sebagai tunjuki. Kalau orang minta ditunjuki, ada kemungkinan di tengah jalan dia tersesat, gitu ya. Kalau kita mau ke Jatinegara, bagaimana sih? Tuh dari sini ke kiri, terus nanti ada perkejaran ke kanan. Di tengah jalan kita bisa tersesat. Tapi yang kita minta pada suratul Fatihah itu ada perkataan yang tidak ada perkataan ilah setelahnya. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya kita bukan minta ditunjuki oleh Allah, tapi kita minta dibimbing. Berbeda antara ditunjuki dengan dibimbing. Kalau dibimbing adalah apa? Kita dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju jalan yang lurus itu. Kira-kira selamat atau tidak? Kira-kira selamat. Ini yang kita minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami ya Allah ke jalan yang lurus ini. Inilah yang disebut sebagai hidayah taufik. Selama orang masih sholat, selama itu dia akan jadi baik. Selama dia tinggalkan sholat, perlahan demi perlahan dia akan menjauh daripada kebaikan yang Allah sudah gariskan dalam agama kita. Ya. Tetapi hidayah taufik ini bukan begitu saja datang kepada kita. Selama orang dia masih perlu sholat, dicari, selama itu dia akan jadi dia baik. Perlu diusahakan. Selama dia baru akan Allah berikan hidayah ini. Perlahan walladzina jahadu fina, jauh daripada kebaikan yang Allah sudah gariskan dalam agama kita. Hanya orang-orang yang berusaha mencari. Tetapi hidayah taufik ini bukan begitu. Di mana kita mencarinya? Selama orang dia perlu dicari, dia akan jadi dia perlu diusahakan. Selama dia baru akan Allah berikan hidayah. Itu tempat dimana mengundang Allah datangkan kebaikan yang Allah gariskan dalam agama kita. Hanya orang-orang yang berusaha. Kalau sebelum ini, tetapi hidayah taufik ini bukan di mana kita mencarinya. Selama orang dia perlu dicari, dia perlu diusahakan. Selama dia baru akan Allah berikan hidayah. Itu karena itu adalah jalan mengundang Allah datangkan yang namanya hidayah yang Allah Subhanahu. Hanya orang-orang yang kita doakan kalau sebelum ini, tetapi hidayah taufik ini bukan di mana kita mencarinya. Selama orang dia perlu dicari, dia perlu diusahakan. Selama dia baru akan Allah berikan hidayah. Itu karena itu adalah jalan mengundang Allah yang namanya hidayah yang Allah Subhanahu. Hanya orang-orang yang kita doakan kalau sebelum ini